Selain memiliki akar sejarah yang kuat terkait dengan kenabian, mulai dari Nabi Ibrahim atau bahkan Nabi Adam, Hijaz, khususnya kota Mekah, juga menjadi bagian dari tanda proses kehancuran alam atau hari kiamat. Dalam banyak literatur, Hijaz digambarkan sebagai lokasi terjadinya sebuah peristiwa besar yang akan dialami oleh umat manusia akhir zaman. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tirmidzi dari Amr bin Auf, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Innad dina la ya'rizu ilal Hijaz, kama ta'rizul hayyatu ila hujriha, wa la ya'kilannad dinu minal Hijaz, ma'qilal urwiyatu min ra'sil jabal. Innad dina bada'a ghoriban, wa yarji'u ghoriban, fatuba lil ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati." Sesungguhnya, agama ini benar-benar akan kembali bersarang di bumi Hijaz, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. Dan sesungguhnya, Islam benar-benar akan menjadikan Hijaz sebagai benteng perlindungan, sebagaimana berlindungnya kambing gunung betina di puncak gunung. Sesungguhnya, agama ini bermula dalam keadaan asing, dan kelak ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka, sungguh beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh umat manusia. Hijaz merupakan sebuah wilayah yang terletak di semenanjung Arabia di sepanjang Laut Merah, antara dataran tinggi Najd dan daerah pantai Tihama. Saat ini, wilayah tersebut menjadi bagian barat dari Kerajaan Arab Saudi, yang secara umum merupakan wilayah yang meliputi Makkah, Madinah, Taif, serta Jeddah. Terdapat 3 bagian berbeda pada tanah kawasan Hijaz, yaitu daerah yang jarang penduduk, panas dan tandus, daerah pedalaman yang memuat pegunungan, juga daerah subur di sekitar Madinah serta Taif. Hijaz merupakan satu-satunya wilayah di semenanjung Arabia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Daerah gurun ini telah menikmati kemerdekaan sejak lama, jauh sebelum Islam datang dan memuliakan tempat ini. Bahkan Persia dan Romawi yang saat itu sangat luas wilayah kekuasaannya juga tidak tertarik untuk menjamah kawasan ini. Abraha, kaki tangan penguasa Habasyah di negeri Yaman, saat akan menyerang Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, juga berakhir dengan kenistaan, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Fil. Kemudian, Hijaz memiliki arti yang sangat penting bagi dunia setelah Islam muncul dengan kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman yang diutus di wilayah ini. Berawal dari 1 dan 2 orang yang beriman, Rasulullah berhasil membangun peradaban baru dengan pondasi iman dan Islam yang sangat kuat. Kemudian membentuk kekuatan militer hingga menjadi kekuatan yang mampu mengalahkan 2 imperium besar, yaitu Persia dan Romawi Bizantium. Perjalanan Hijaz memang sempat mengalami penguasaan yang berbeda-beda. Setelah Khulafaur Rasyidin berlanjut ke Umayyah dan pada akhir Khalifah Bani Abbasiyah, Hijaz berada di bawah kekuasaan pemerintahan Mamluk dari Mesir. Hingga pada tahun 1924, Raja Arab Saudi, Abdul Aziz Ibnu Saud, menaklukkan Hijaz dan menjadikannya sebagai bagian dari Arab Saudi sampai saat ini. Itu artinya, jikapun mengalami pergantian penguasaan Hijaz, hanya terjadi di kalangan Islam dan bukan bangsa lain. Sempat pula, amukan Mongolia setelah menghancurkan kota Baghdad diperkirakan akan menyerang Hijaz. Namun beruntungnya, serangan mereka bisa dihentikan oleh umat Islam pada peristiwa Perang Ain Jalut. Selain memiliki akar sejarah yang kuat terkait dengan kenabian, mulai dari Nabi Ibrahim atau bahkan Nabi Adam, Hijaz, khususnya kota Mekah, juga menjadi bagian dari tanda proses kehancuran alam atau hari kiamat. Dalam banyak literatur, Hijaz digambarkan sebagai lokasi terjadinya sebuah peristiwa besar yang akan dialami oleh umat manusia akhir zaman.
Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tirmidzi dari Amr bin Auf bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Innad dina la ya'rizu ilal Hijaz, kama ta'rizul hayyatu ila hujriha, wa la ya'kilannad dinu minal Hijaz, ma qilal urwiyatu min ra'sil jabal. Innad dina bada'a ghoriban, wa yarji'u ghoriban, fatuba lil ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati." Sesungguhnya, agama ini benar-benar akan kembali bersarang di bumi Hijaz, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. Dan sesungguhnya, Islam benar-benar akan menjadikan Hijaz sebagai benteng perlindungan, sebagaimana berlindungnya kambing gunung betina di puncak gunung. Sesungguhnya, agama ini bermula dalam keadaan asing, dan kelak ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka, sungguh beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh umat manusia. Imam Al-Mubarakfuri saat mengomentari hadis ini dalam Tuhfah Al-Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi-nya menjelaskan bahwa makna layak ziru dalam hadis ini adalah bergabung dan berkumpul, sementara Hijaz adalah negeri Mekah, Madinah, dan daerah-daerah di sekitarnya. Dinamakan Hijaz, tulis Al-Mubarakfuri, karena Mekah, Madinah, dan beberapa daerah di sekitarnya ini disebut sebagai Hajazat, menghalangi dan memisahkan antara negeri-negeri Najd dengan negeri-negeri Al-Gaur. Pada riwayat Ibnu Adi dan At-Tirmidzi juga mengisyaratkan bahwa kondisi Hijaz menjelang akhir zaman seperti sarang ular yang kosong. Penghuninya telah keluar dan kelak sang ular itu akan kembali ke sarangnya. Hadis ini juga menggambarkan suatu kondisi di mana tanah Hijaz saat itu tidak sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin. Bisa saja keasingan Islam di bumi Hijaz akhir zaman karena terjadi saat kesucian sebagian tanah haram itu ternodai oleh banyaknya bangsa-bangsa asing yang berebut tambang di kawasan Hijaz yang saat ini mendunia, terutama tambang minyak. Kemudian mereka mencampuri urusan internal umat Islam, termasuk pendidikan dan ideologinya yang kemudian mempengaruhi kebijakan. Pada akhirnya, Mekah dan Madinah tidak lagi dipandang sebagai tanah suci yang harus dijaga sakralitasnya, sebagai amanat dari umat Islam seluruh dunia, tetapi sebagai bahan dari sekedar wisata religi dengan konsep yang jauh dari nilai-nilai kata suci. Nilai sakralitasnya pun dikikis dengan berbagai argumentasi, bahkan juga berdasarkan dalil agama, sehingga dua tanah suci itu hanya dipandang sebagai tempat wisata religi. Hingga kemudian muncullah komunitas muslim yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan militan yang berani menentang kebijakan itu. Mereka ini akan dianggap sebagai muslim pemberontak, ideologi mereka dianggap sesat, amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka lakukan dianggap sebagai pembangkangan dan pemberontakan, bahkan dituding sebagai upaya penggulingan pemerintah yang sah. Sekali lagi, bisa saja mereka yang digambarkan sebagai kelompok guroba atau orang-orang asing itu adalah mereka yang memiliki ideologi yang dianggap asing. Merekalah yang akan mewarnai kemurnian bumi Hijaz yang disebut sebagai pemilik Hijaz sejati. Ada yang menyebut bahwa peristiwa yang mengawali kembalinya para pemilik Hijaz sejati ini, yang digambarkan seperti ular yang kembali ke sarangnya, akan dimulai dengan kemunculan Al-Mahdi di kota Mekah. Memang, beberapa riwayat yang menjelaskan proses dan jalan panjang terjadinya baiat atas Al-Mahdi banyak yang lemah. Namun demikian, ulama juga memuat riwayat-riwayat tersebut sekedar agar cerita itu tetap nyambung, bukan sebagai dalil pokok. Sebab Hijaz dan secara khusus kota Mekah, tempat Ka'bah berdiri, juga disebutkan akan menjadi saksi salah satu peristiwa besar di akhir zaman. Tepatnya di sebuah tempat antara rukun Ka'bah dan makom Ibrahim. Imam Al-Mahdi akan menerima baiat dari kaum muslimin yang memberikan dukungan kepadanya. Peristiwa pembaiatan Al-Mahdi merupakan peristiwa besar yang akan menampar seluruh kekuatan koalisi saat itu. Para penjahat perang yang saat ini menguasai dunia akan terkejut dan kegeraman mereka semakin memuncak. Sinyal bahwa perang semesta akan segera ditabuh semakin nyaring, dan hari kehancuran bagi para pemimpin zalim itu kian mendekat.
Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam As-Shahih dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seorang akan dibaiat di antara rukun dan makom dan tiada seorang pun yang menghalalkan Baitullah ini kecuali para penghuninya. Maka jika mereka telah menghalalkannya, jangan kamu tanyakan kehancuran Arab. Kemudian datang orang-orang Habasyah yang akan merobohkan Ka'bah sehingga tidak bisa dimakmurkan lagi setelah itu. Kemudian datang orang-orang Habasyah yang akan merobohkan Ka'bah sehingga tidak bisa dimakmurkan lagi setelah itu selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang mengeluarkan harta tersimpannya. Al-Qurtubi berkata bahwa yang dimaksud seseorang akan dibaiat di antara rukun dan makom dalam hadis Abu Hurairah adalah Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Al-Mustadrak dari Ummu Salamah secara marfu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seseorang dari umatku akan dibaiat di antara rukun dan makom oleh sekelompok orang yang jumlahnya sama dengan jumlah sahabat yang turut dalam perang Badar. Riwayat ini mengisyaratkan bahwa jumlah orang yang akan membaiat Al-Mahdi sama dengan jumlah sahabat yang ikut perang Badar, yaitu sekitar 313 orang. Di dalam kitab As-Shahihnya, Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari Hafsah. Ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya akan berlindung di Baitullah Ka'bah ini sekelompok orang yang jumlahnya sedikit, tidak memiliki mana'ah dan perbekalan. Mereka dikejar oleh suatu pasukan. Ketika sampai di suatu lokasi gurun lapang, pasukan itu hilang di telan bumi. Imam As-Suyuti menjelaskan, maksud tidak memiliki mana'ah adalah tidak ada yang melindungi serta membela mereka. Artinya, mereka terbilang asing dan tidak memiliki persamaan dengan penguasa saat itu, karena pembaiatannya hanya dilakukan oleh sekelompok kecil umat Islam yang tidak bersenjata. Ini kemudian membuat musuh-musuh Islam tidak lagi mampu menahan kegeraman dan kemarahan mereka semakin memuncak. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk menahan laju Al-Mahdi serta kelompoknya. Para pemimpin negara di wilayah Jazirah Arab yang secara ideologi berbeda dengan Al-Mahdi sangat khawatir jika kemunculannya ini akan menghancurkan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, semua yang mereka miliki akan dikerahkan untuk menghabisi Al-Mahdi serta jaringannya. Kendati demikian, Allah memiliki rencana yang tidak pernah mereka duga sama sekali.